Jika pada tumbuhan, kedewasaan mungkin berkaitan dengan umur, kemudian dengan bertambahnya tinggi, dan mungkin buah yang dihasilkannya. Bagaimana dengan manusia? Apakah kedewasaan itu juga sama? Shalom, perkenalkan nama Ibu Lastria Siburian. Ibu akan mengajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di semester ini. Kedewasaan bukan hanya tentang pertambahan usia dan pertumbuhan fisik, tetapi harus dibarengi dengan kematangan karakter dan kerohanian. Berbeda dengan pembelajaran agama Kristen yang sudah kalian terima sebelumnya, pada pembelajaran di jenjang SMA ini, kalian diharapkan lebih memahami dan menceritakan kembali kepada orang lain apa yang kalian sudah pelajari. Ini melatih kalian untuk berbagi kabar baik, karena di luar lingkaran pergaulan Kristen, masih banyak orang yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar dari bab yang pertama, menjadi dewasa dalam segala aspek, menjadi dewasa dalam segala aspek, yang dikutip dari Lukas 2 ayat 52. Pelajaran kita hari ini mencakup dua hal. Yang pertama, dewasa dalam 6 aspek perkembangan. Kemudian yang kedua, pesan Alkitab tentang menjadi dewasa. Oke, sekarang kita akan masuki yang pertama, dewasa dalam 6 aspek perkembangan. Apa aja 6 aspek perkembangan tersebut? Yang pertama adalah fisik, yang kedua intelektual atau kognitif, yang ketiga emosi, yang keempat sosial, kemudian yang kelima moral atau spiritual, dan yang terakhir identitas diri. Kita akan masuki yang pertama, fisik. Fisik ini merujuk pada tercapainya tinggi badan dan berat badan yang ideal untuk tiap tahapan usia. Ini dapat diperoleh bila kita makan dengan gizi yang cukup. Kesehatan diperoleh bila ada keseimbangan antara kerja dan olahraga serta istirahat yang cukup. Kemudian yang kedua, intelektual atau kognitif. Hal ini merujuk pada kemampuan untuk membuat keputusan yang logis dan memahami apa yang terjadi di lingkungannya. Untuk itu, bekal pendidikan menjadi penting karena individu disiapkan untuk mengembangkan kemandirian, menjadi kritis dan juga kreatif. Kemudian, yang selanjutnya adalah kematangan emosi. Hal ini merujuk pada kemampuan menyatakan emosi baik positif maupun negatif dengan alasan yang tepat, cara yang tepat, dalam situasi yang tepat, dan terhadap orang yang tepat. Ini dapat diperoleh bila sejak kita kecil seorang anak itu diberikan kesempatan untuk menyatakan emosinya, tidak memendam sendiri apa yang ia rasakan seperti rasa sedih, takut, atau khawatir. Kemudian yang selanjutnya, sosial. Ini merujuk pada kemampuan seorang yang dapat berinteraksi dengan orang lain terhadap orang yang lebih muda, sebaya, atau yang lebih tua, tanpa memanipulasi atau dimanipulasi. Manipulasi artinya di sini memanfaatkan atau dimanfaatkan. Orang yang tidak memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya sendiri dan juga tidak dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan orang tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah moral atau spiritual. Kematangan ini ditunjukkan dengan mampu menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama, menggunakan standar nilai yang berlaku secara universal dan konsisten, yaitu dengan mengakui bahwa dirinya membutuhkan Tuhan, merasa dikasihi oleh Tuhan,
dan bergantung pada Tuhan serta mengasihi Tuhan. Memiliki idealisme atau cita-cita yang luhur untuk memberikan sumbangsih positif bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, yang keenam, identitas diri. Hal ini merupakan kematangan yang merujuk pada kesadaran tentang keberadaan diri, bahwa dirinya memiliki beberapa kekuatan dan juga kelemahan. Orang yang menyadari keberadaan dirinya diharapkan bertanggung jawab untuk konsekuensi dari tindakan atau perbuatannya dan tidak menyalahkan orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, pesan Alkitab tentang menjadi dewasa. Dalam Lukas 2 ayat 42 sampai 52 menceritakan bagaimana saat Yesus berusia 12 tahun, untuk pertama kalinya ia ikut orang tuanya beribadah ke Bait Allah di Yerusalem. Akan tetapi ketika dalam perjalanan pulang kembali ke Nazaret, orang tua Yesus tidak menemukan Yesus ada di antara mereka. Ini membuat orang tuanya kembali ke Yerusalem dan mereka menemukan Yesus ternyata sedang bercakap-cakap dengan para alim ulama di Bait Allah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh alim ulama itu dapat dijawab oleh Yesus, dan itu membuat para alim ulama terheran-heran pada kecerdasan Yesus. Saat Yesus berusia 12 tahun, dia sudah bertumbuh dalam aspek fisik dengan bertambah besar, aspek kognitif dengan bertambah hikmat, kemudian secara emosi tidak marah kepada orang tuanya ketika orang tuanya menegur. Secara sosial dia dikasihi oleh manusia, secara spiritual dia dikasihi oleh Allah dan memiliki identitas diri. Dalam 1 Korintus 14 ayat 20, Rasul Paulus memberikan pesan tentang perlunya pertumbuhan menjadi semakin dewasa secara spiritual. Singkat kata, dikatakan bahwa bertumbuh menjadi dewasa secara spiritual hanyalah dapat diperoleh oleh seseorang dengan menjaga hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman, menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Kedewasaan bukan hanya berbicara tentang pertambahan usia, tetapi harus dibarengi dengan kematangan karakter. Sebagai seorang remaja Kristen, kita harus meneladani Kristus, senantiasa memperbaiki diri untuk serupa dengan Kristus. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu dalam pembelajaran online selanjutnya. Shalom.